Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim. Ikhwatul imani jama'atu salatis subhi as'adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa kita berlimpah ruah, berliput keberkahan, manfaat, maslahat, kebaikan, al-hasanat inda dunia, baik ketika kita masih di dunia dan ketika kelak ketika sudah kembali kita dihidupkan oleh Allah di alam akhirat. Di pagi hari ini tajuk pembahasan kita maudhu'ul bahsi, yaitu mengenal kekuatan amal dan semangat dalam ibadah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-mu'arrikhuna, para ulama ahli sejarah, mereka mengatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajmain. Nabi dan para sahabat, dan mudah-mudahan Allah meridhai beliau-beliau semuanya radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu adalah orang-orang yang syadidul khirsi ala ta'ati wal ibadah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang begitu kuat perhatiannya, kepeduliannya di dalam meraih ketaatan, ibadah-ibadah, pahala-pahala yang ianya memang sudah disiapkan oleh Allah untuk umatnya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-una, para ulama kita generasi awal rahmatullahi alaihi. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Jadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memiliki karakteristik, Pak. Kalau sebelumnya kita bahas bagaimana perjuangan dakwah mereka, bagaimana riwayat mereka masuk Islam sabiqunal awwalun, kita lihat dari sisi amaliyahnya, ketaatannya, kekuatannya, syadidul khirsinya, bagaimana mereka ini begitu merindukan keutamaan al-fadhail wal mazaya yang Allah siapkan untuk mereka. Dan di antara perkara yang tidak terlepas daripada perhatian beliau-beliau mereka radhiyallahu anhu, mereka mengumpulkan pahala-pahala itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang begitu kuat untuk litaksiril ajri min indillah. Jadi bagaimana pahala-pahala akhirat itu berkumpul di dalam kehidupan mereka ketika masih di dunia, Pak. Wa min asbabiha, dan di antara perkara yang diperhatikan oleh beliau-beliau mereka adalah untuk memperbanyak pahala, fadhail, keutamaan, kemuliaan, yaitu bita'addudin niyatin sholihatin inda kulli ta'atin wa ibadatin. Jadi dengan cara yang pertama, memastikan dalam satu amal itu tidak hanya cukup dengan untuk mendapatkan satu pahala, tapi bagaimana mereka memperhatikan, melihat agar dalam setiap satu ketaatan itu ada pahala, 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 dan pahala yang lainnya selain pahala pokok dari ketaatan itu. Maka berangkat daripada hal ini, Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, di juz 4, ketika memperhatikan pentingnya seorang beriman ini mendulang, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka sangat memungkinkan dalam satu ketaatan itu kita bisa mendapatkan pahala yang beraneka ragam, Pak. Biniyatin muta'addidatin linailil ujuri mutanawwi'atin. Jadi bagaimana setiap ketaatan yang kita lakukan, aktiviti, baik itu yang sifatnya bahkan aktivitas dunia sekalipun, dengan aneka ragam niat yang kita sampaikan, kita pasang ketika indal amal, maka niat yang baik itu akan menjadikan pahala berlimpah yang Allah anugerahkan dalam setiap amal ketaatan kepada kita. Dan ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Habibuna sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita. Al-Habib As-Sayyid Sa'ad Al-Hadrami Al-Yamani bin Durriyatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis satu kitab namanya Kitabun Niyat. Jadi kitab itu satu kitab cuman membahas bagaimana kita bisa berniat dan memastikan dalam amal itu ada pahala-pahala yang begitu berlimpah ruah dalam satu ketaatan saja. Nama kitabnya Kitabun Niyat. Bagaimana setiap satu ketaatan itu ada pahala yang berlimpah ruah, bukan hanya pahala pokok, tapi ada ajrul far', jadi pahala cabang-cabang dari satu ketaatan itu, Pak. Nah, kita lihat yang pertama, Pak, irtibatun niyatis sholihatil kasirati bi ujratin wa firatin. Jadi ya ta'addadul ajru bi ta'addudin niyati fil amalil wahid. Dalam ibadah itu menurut para ulama, ketika seseorang melakukan ketaatan itu diberikan oleh Allah dua pahala. Paling tidak kita harus paham ada dua pahala yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama ajrul amal, pahala dari ketaatan yang kita lakukan, Pak. Kalau kita sholat 5 waktu seperti ini, maka kita dapat pahalanya menegakkan sholat subuh. Itu namanya ajrul amal. Kita duduk seperti ini, istima'ul mawaid, mendengarkan pengajian, maka ini ada pahala namanya ajrul amal, pahala duduk di majelis ilmu. Kita punya keluarga, Bapak Ibu. Seorang ibunda soleha, tungkuh lumus, berkeringat, berpeluh, lelah, letih, capek melayani suami.
Maka seorang ibu rumah tangga dia diberikan oleh Allah ajrul amal, pahala lelahnya ketika ia melayani suaminya. Seorang suami tunggu lumus dia, jatuh bangun dia untuk mencari nafkah yang halal, dia serahkan kepada istrinya, keluarganya, linafaqatil ahliyah, maka dia mendapat pahala karena jerih payahnya ketika memberikan nafkah keluarganya. Itu namanya ajrul amal, pahala karena satu perbuatan. Yang kedua ajrun niyah, pahala niat, Pak. Jadi wa fi kulli niyatin ajrun bittifaqil ulama. Bahkan di dalam setiap niat yang dikehendaki oleh orang yang berbuat kebaikan, maka dalam setiap niat itu ada satu pahala, Pak, namanya ajrun niyah. Selain ada pahala yang Allah berikan karena perbuatan soleh, maka niat yang soleh pun Allah berikan pahala. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi bersabda, niyatul mu'min khairu min a'mali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya lebih baik daripada amal yang tidak diniatkan. Jadi ikhdorun niyah nahwal fi'li, seseorang yang menghendaki niat kebaikan, niatun solehah, niat yang baik, maka Allah pun berikan pahala daripada niat yang baik itu, Pak. Tapi kalau cuma niat tak pernah direalisasikan juga kurang baik juga, Pak. Pak Long nak ke masjid tah, aku udah niat Pak Ustaz, insya Allah hari besok lepas ini aku nak sholat berjamaah. Ketemu lagi lepas hari besoknya tak nampak di masjid Pak Long, tak ada, aku udah niat lah Ustaz. Kata Ustaz, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Itu ngeles, Pak. Bani Israel, Pak. Jadi niatul amal wa niatul, ada niat pahala ajrul amal wa ajrun niyah. Baik, kita lihat keterangan yang dinukil oleh para ulama-ulama kita, Pak. Saya berikan contoh, Pak. Pentingnya memasang niat yang banyak supaya dapat pahala yang banyak. Minum ini, Pak, ini amrun mubah, amrun jawaz. Minum seperti ini perkara mubah. Tapi ketika saya minum, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu syurbal laban, saya minum susu ini langsung bismillah, ini langsung berubah jadi ibadah. Satu, dari yang sifatnya mubah langsung dirubah oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka saya mendapat pahala. Dengan minum ini ada nilai ibadah. Nah, ini bisa menjadi wajib. Kalau tanpa meminum itu seseorang ada madorot, berarti dapat dua pahala. Pahala lihimayatin nafas, menjaga amanah diberikan oleh Allah, kesehatan fisik. Terus saya pasang niat lagi, Pak, ya Allah, saya minum susu ini karena semata saya ingin menghidupkan sunnah nabimu. Karena Nabi saya lihat dan saya dengar dari hadis-hadis yang sahih, Nabi paling suka minum susu, maka saya pun ingin minum susu. Dapat dua pahala, pahala menghidupkan sunnah dalam minum doang, Pak. Ya Allah, saya minum susu ini, ya Allah, saya pengen badan saya kuat dan sehat. Kalau kuat, supaya saya kuat untuk mentaatimu, supaya sholat malam saya panjang, baca Quran saya kuat, dapat tiga pahala. Itu karena bisa babi husnin niyah. Itulah yang saya maksud, Pak. Jadi menjadikan satu ketaatan yang cuman satu, tetapi pahalanya beraneka ragam. Karena apa? Bita'addudin niyah. Karena niat yang macam-macam yang kita pasang itu, Pak. Saya berikan analogi yang paling mudah lagi, Pak.
Pak Ketua Masjid Al Munawwaroh ngajak saya mancing, Pak. Lu serius ini? Mancing. Ini analogi yang paling mudah kita pahami, Pak. Saya tanya, mancing itu mubah apa wajib? Ya bisa wajib, kalau nggak punya lauk terus istri ngamuk-ngamuk berangkat mancing jadi wajib, Pak. Pokoknya Bang, kalau nggak ikan merah aku nggak mau. Ngambek istri ini, Pak. Supaya istri nggak ngambek, mau tak mau harus berangkat mancing, jadi wajib mancing itu, Pak. Menurut saya, bukan menurut ulama, menurut saya itu jadi wajib. Kenapa? Supaya istri nggak ngamuk. Diajaklah saya, Pak Kiai, posisi di mana? Ada di rumah. Oke Pak Ketua, kita mancing Barilang. Ketika Pak Ketua ngajak saya, niatnya mancing, tapi ketika di jalan berniat, ya Allah, saya membawa Ustadz ini ya Allah semata karena ingin melayani, ikram kepada ahli ilmu. Lo dapat 2 pahala lo, Pak. Pahala memuliakan ahli ilmu, walaupun ya paling tidak saya ahli ilmu juga, Pak, walaupun sedikit, walau karena qalilan. Sampai di kapal nanti dapat ikan banyak. Niat lagi yang ketiga, ya Allah saya tak bawa balik ikan ini biar dibawa pulang Pak Ustadz. Lo 3, Pak, ada pahala sedekah. Lo ini serius ini, Pak. Kapan ngajak saya lagi? Lo kan begitu, Pak. Masa harus diajarin, Pak? Bu, Ibu, saya mau kasih analogi lagi, Bu. Kenapa sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu kalau berpoligami, sahabiah itu langsung ridho? Ibu tahu alasannya? Aku tak mau tahu kalau itu, Pak Ustadz. Nggak usah dikasih tahu pun tak masalah kalau yang itu udah begini-begini ya oke, saya tak kasih tahu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Lah gimana Pak Haji udah nunggu apa ini rahasianya? Ibu-ibu udah begini-begini, padahal ada rahasianya itu. Bawa saya mancing, saya cerita di kapal nanti, Pak. Oh begitu aja. Kita lanjutkan, Pak. Waqala al-Imam Al-Ghazali, Pak. Jadi Imam Al-Ghazali itu orang yang dul basirah. Mohon maaf, beliau termasuk ulama yang punya pandangan batiniah yang begitu dalam, Pak. Sehingga dengan basirah, pandangan batiniah yang bersih ini, Allah berikan kecerdasan, Pak. Bukan hanya kecerdasan akal pikir, tetapi juga kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual itu? Yaitu melihat bagaimana dalam satu ketaatan itu ada pahala yang berlimpah ruah. Ini kalau ulama yang pandangan batiniahnya tidak peka, sulit untuk bisa mengupas kajian seperti itu, Pak. Dan Imam Ghazali termasuk ahadu ulama ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam madhab Hambali, kalau dalam madhab Syafi'i yang terkenal itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau, Pak? Waqala Al-Ghazali, at-ta'atu murtabitatun bin niyati fi asli sihatiha. Sesungguhnya ketaatan, Pak, apapun itu, maka dia tergantung, murtabitatun, terikat, ada hubungan dengan niat yang dikehendakinya ketika dia melakukan ketaatan. Pertama, fi asli sihatiha, apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah? Yang pertama tergantung niatnya. Jadi maksudnya begini, Pak, kita beribadah apapun, ayu ibadatin kanat, ibadah apapun, Pak, mahdhoh, wajib, sunnah, itu diterima atau tidak oleh Allah, itu pertama murtabitotun bin niat, tergantung niatnya. Maksudnya begini, niatnya karena siapa? Kalau lillahi ta'ala, maka amal ibadah itu maka ada nilai pahala di sisi Allah. Yang pertama, fi asli sihatiha. Yang kedua, wa fi tadau fi fatliha. Dan apakah pahala amal itu diberikan oleh Allah, pahala hanya 1 atau 2 atau 3, maka itu tergantung juga niat yang diniatkan oleh orang yang melakukan ketaatan itu, Pak. Jadi semuanya tergantung niat.
Dan ini yang telah dipraktekkan oleh semua sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada seorang laki-laki, Pak, di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dijumpai oleh sahabat itu terbunuh, wafat di dalam satu medan pertempuran melawan musuh-musuh Islam. Maka sahabat langsung berteriak, rajulun syahid, fulanun syahid, fulanun syahid. Jadi fulan bin fulan itu syahid. Heboh, Pak. Satu medan peperangan itu memujinya, fulan bin fulan syahid, fulan bin fulan syahid. Hal ini kemudian diadukan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah syahid. Apa kata Nabi? Lah, tidak, dia tidak syahid. Bukankah ia wafat di medan pertempuran ya Rasulullah? Iya, tetapi dia tidak syahid. Ada dua riwayat, Pak. Riwayat yang pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, fulan bin fulan yang kau sebut syahid itu ketika dia terbunuh, dia niat perangnya bukan karena Allah, bukan karena aku nabinya, tetapi karena litolabil ghanimah. Dia ingin rampasan perang, Pak. Niat lu perang lu, Pak, udah jelas terbunuh melawan musuh Islam, cuman niatnya kalau menang nanti dapat ghanimah, itu saja sudah menolak pahala syahid. Dia tak mendapatkan apa-apa dalam pertempuran perjuangannya. Riwayat yang kedua, dia terluka, banyak luka karena saking sakitnya. Fulan bin fulan itu yang disebut oleh sahabat syahid itu tidak sanggup menahan sakit, kemudian dihunjamkanlah tombaknya di dadanya sendiri. Maka dia niat itu menjadikan pahala, amal ada pahalanya. Yang kedua, menjadikan sebab banyaknya pahala yang Allah siapkan untuk kita. Kita lihat kemudian, wa amal aslu fahuwa ayyan wiya biha ibadatallahi ta'ala la ghaira. Dan yang pokok amal ibadah itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak ada tujuan dalam ketaatan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna wa arya asorat maksiatan. Apabila seseorang melakukan ketaatan dan dia diniatkan karena ingin dipuji orang, tolabul mahmudati bainal qaumi, dalam ketaatan itu dia hanya ingin dipuji oleh orang, li tolabir riyasah, karena ingin kedudukan di dunianya, sorot maksiatan. Bahkan amal itu menjadi kemaksiatan, Pak. Jadi amal itu kapan menjadi ketaatan? Itu kalau niatnya karena Allah. Kalau ada amal kok niatnya bukan karena Allah, maka itu sorot maksiatan, maka ia dihukumi maksiat di hadapan Allah. Kama qalahu al-Imamul Ghazali fi kitabi al-Ihya Ulumuddin. Wa amma tad'uful fadli fa bi kathratin niyatil hasanah. Fa inna ta'atal wahidata yumkinu ayyan wiya biya khairatin katsiratan. Sedangkan amal itu bisa menjadikan pahalanya banyak, itu kalau dalam amal itu diberikan niat yang banyak, Pak. Satu ketaatan tapi niatnya mutanawwi'atan kasirotan, Pak. Nah, sesungguhnya kata beliau, ketaatan yang satu memungkinkan bagi pelakunya untuk memasang niat sebanyak-banyaknya, supaya apa? Pahalanya juga banyak sebagaimana niatnya yang banyak. Dengan catatan niat itu niat akhirat, Pak. Nah, kita lihat contohnya, Pak. Satu contoh dalam kitab Bunniyah, dan ini termasuk amaliyah yang dijaga oleh ulama-ulama kita dan termasuk sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Contoh niatul amali wal iktisab, niat yang dihadirkan
oleh umat Islam ketika dia bekerja atau berusaha dunia, Pak. Saya berikan contoh satu saja, yaitu bagaimana merubah aktiviti pekerjaan tapi bisa menjadikan sumber pahala di akhirat yang kasirotan, mutanawwi'atan, muta'addidatan. Karena semua kita ini bekerja, Pak. Saya juga bekerja, Pak. Semuanya punya usaha, saya juga punya usaha, ibu-ibu juga punya aktivitas. Bagaimana merubah usaha-usaha dunia ini di akhirat berubah menjadi amal ibadah. Dan inilah pentingnya niat, Pak. Yang pertama, waqala sayyiduna al-habib Sa'ad al-Alaidrus, fayam bagi likulli mu'minin wa mu'minatin, maka hendaknya setiap orang beriman memahami setiap karakteristik niat-niat yang baik dalam ketika dia beraktiviti, walaupun aktivitas itu aktivitas dunia, termasuk bekerja, Pak. Di pabrikkah dia, di kantorkah, pejabatkah, iya, perniaga, perdagang, manggale, kecek, nyorang awak kok, semuanya sama, Pak. Kita buat amal dunia itu menjadi amal akhirat. Yang pertama, niat yang harus dipasang, dihadirkan orang yang bekerja. Yang pertama, niyatut takaffufi an su'alin nas. Jadi kalau kita punya usaha, kita bekerja mencari nafkah, Pak, ibu-ibu juga. Jadi niat yang pertama, at-takaffufu an su'alin nas. Ya Allah, saya berusaha ini, ya Allah, saya bangun perniagaan ini, ya Allah, saya tiap pagi keluar rumah ini, kharajtu min baiti fi kulli yaumin, ya Allah, semata hamba ingin menjaga diri, mencukupi diri supaya enggak ngerepotin manusia, supaya hamba tidak menjadi peminta-minta dan merepotkan kehidupan hamba pada saudara-saudara hamba. Ini namanya muru'ah. Dan orang yang punya muru'ah itu orang yang mulia, dan menjaga muru'ah itu wajib. Niat menjaga muru'ah berarti niatnya diberikan pahala oleh Allah. Satu, Pak, ya Allah, saya bekerja ini semata karena hamba ingin menjadi orang yang memiliki harkat martabat di hadapan engkau, di hadapan hamba engkau. Hamba ingin menjadi orang yang mandiri dan tidak merepotkan. Dan ini adalah akhlaknya Nabi. Nabi, beliau tidak pernah merepotkan sesiapapun dalam urusan dunia beliau, kecuali urusan akhirat. Sahabat infak ini diterima, tapi dalam konteks urusan dunia, Nabi 3 hari tidak pernah ketemu daging, Nabi 3 hari lebih tidak pernah ketemu biji kurma, Nabi tidak pernah meminta-minta, Nabi tidak pernah menyampaikan kebutuhannya. Ini namanya at-takaffufu an su'alin nas. Satu, pahala, Pak. Pahala menjaga diri, pahala menjaga muru'ah, pahala agar tidak merepotkan orang lain. Ini hisnul muslim. Satu. Yang kedua, al-qiyamu biwajibil infaqi alaman tajibun nafaqatu alaihi min zaujatin wa usulin wa furu'in. Suruh jam berapa, Pak Haji? Masih berapa menit? Oke. Yang kedua, al-qiyamu biwajibin nafaqah. Menafkahi anak istri itu wajib, Pak. Biqadril istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Ketika kita tidak menafkahi maka dosa. Tetapi ketika kita menafkahinya tapi niatnya cuma sekedar menafkahi, maka kita cuma mendapat pahala pokok. Pahala-pahala yang lain biqadrin niyah, sesuai dengan niat yang kita niatkan. Maka niatkan menegakkan wajibnya memberikan nafkah. Ya Allah, saya buka usaha ini semata karena hamba ketika ada hasilnya hamba ingin menunaikan kewajiban hamba seorang suami. Hamba semata ingin menanggung mak hamba, bapak hamba yang sudah uzur. Hamba ingin mengangkat derajat anak-anak hamba, cucu-cucu hamba, family dzul akriba hamba. Itu dua.
pahala lagi Pak. Yang ketiga, nailul magfirah. Ya Allah, saya bekerja ini, keluar rumah ini semata karena hamba ingin mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa hamba dari sisi Engkau ya Allah. Mana hadisnya? Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi, sesungguhnya daripada dosa-dosa itu ada dunuban la yaghfiru aw la yukaffiruha bis salati wala bis siyami wala biz zakati wala bil infaqi wala bis shadaqati. Nabi pernah bersabda, di antara dosa-dosa manusia itu ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan sholat. Ada dosa yang dosa itu tidak bisa digugurkan oleh Allah dengan waqalu. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, wa ma yukaffiruha, kalau begitu macam mana itu dosa kok aneh, sholat pun belum bisa menghapus semuanya. Humumuka atau al-humum fitolabil ma'isyah, jerih payahmu, peluh keringatmu, rasa capekmu ketika mengumpulkan rizki yang halal, kau bawa pulang, kau suapkan itu kepada anak istrimu, orang tuamu yang sudah uzur, maka itulah sebab diantara Allah caranya menggugurkan dosamu itu. Jadi bekerja itu kalau diniatkan ibadah, ibadah Pak. Kalau diniatkan supaya dapat ampunan, dapat ampunan Pak. Ini yang ketiga. Yang keempat, i'anatud du'afa'i wal masakin. Ya Allah, berkahi usaha hamba. Hamba bekerja ini semata ya Allah di antara hamba yang inginkan. Jadikan hamba orang-orang yang bermanfaat, bisa menolong orang yang lemah, menolong orang miskin, bisa menyantuni anak yatim, bisa manfaat kepada orang lain. Karena hamba yakin sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi dan kekasihmu, idza ahabballahul mar'a ista'malah, ketika engkau mencintai seorang hamba maka engkau akan gunakan dia, engkau gunakan hartanya, engkau gunakan tenaganya, engkau gunakan pikirannya, dan hamba ingin harta hamba engkau gunakan ya Allah. Coba 4 pahala, ini ada 13 pahala Pak di sini, ini baru 4. Ini pahala bekerja doang loh Pak. Ini Masya Allah. Ibu-ibu masak goreng telur tuh, sebelum digoreng bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, saya berniat goreng telur ceplok dadar mata sapi ya Allah, mudah-mudahan barokah, suami saya enak memakannya, pahala mengalir dari setiap tetes keringat hamba. Hamba semata ingin menyenangkan hati suami hamba, padahal cuma telur doang. Pagi telur mata sapi, siang telur ceplok dadar, sore telur bumbu Bali, besoknya lagi telur goreng, pokoknya telur doang. Tapi karena niatnya bagus, pahala Pak. Loh ini loh Pak. Jadi belajar sirah itu juga bagaimana kita mengenal cara-cara para ulama kita ketika meniru amalan sahabat. Begitu cerdasnya mereka memanfaatkan momen-momen celah di mana kita mendulang, mengumpulkan pahala yang berlipat ruah dari setiap satu ketaatan yang kita lakukan. Pastikan satu ketaatan saja, kita pastikan kita membawa sekian banyak pahala yang sudah Allah siapkan untuk kita. Demikian, saya tidak buka sesi tanya jawab karena waktunya tidak cukup untuk menjawab, tapi masih cukup untuk bertanya, dan ini lebih bagus kita lanjutkan pertanyaannya di minggu depan. Baik, ibu-ibu ada yang bertanya Bu? Karena ibu-ibu tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Habis kelamaan nunggunya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.